Selamat malam dan selamat sahabat bagi jemaat Ngemingan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang saya ambil di sini adalah pelangi. Tentu kita tahu apa itu pelangi. Bahkan dari sejak anak-anak, ketika anak-anak kita sekolah di TK, mereka menyanyikan lagu pelangi-pelangi, alangkah indahnya, siapakah penciptamu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa bisa terjadi pelangi? Bila mana kita belajar di bangku sekolah, mungkin itu di SMP atau di SMA, kita akan mengetahui mengapa terjadi pelangi di awan. Dan peristiwa pelangi ini terjadi ketika hujan turun atau hujan gerimis sedang turun, namun matahari tetap bersinar. Maka akan terbentuklah sebuah busur atau pelangi di awan-awan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa pelangi itu atau busur itu terjadi oleh karena adanya pembiasan cahaya. Apa itu pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya adalah ketika sinar matahari yang seharusnya dia bersinar lurus, mungkin menghadap kita, namun oleh karena ada titik-titik air hujan yang turun dari atas ke bawah, maka fokus sinar matahari yang mengarah kepada kita itu akan dibengkokkan. Oleh karena apa? Oleh karena ada titik-titik air, dan disitulah terbentuk pelangi yang indah. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pelangi pertama kali terjadi ketika peristiwa air bah pada zaman Nabi Nuh. Bila mana saudara membaca sebuah buku Alfa dan Omega jilid yang pertama, saudara akan menemukan bahwa sebelum air bah atau sebelum hujan turun selama 40 hari 40 malam, di dalam pena inspirasi dituliskan bahwa dari sejak zaman Adam sampai pada zaman Nabi Nuh, belum pernah terjadi yang namanya hujan. Namun oleh karena dosa yang luar biasa pada waktu itu, Tuhan mengatakan kepada Nuh bahwa Tuhan akan membinasakan bumi dengan air bah. Jadi hujan pertama kali turun pada saat ataupun pada zaman Nabi Nuh. Dan pelangi terjadi juga pada saat apa? Air bah telah surut. Ini bisa kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 7 sampai 9. Dan khususnya dalam pasal yang ke-9 kita dapat mengetahui bahwa pelangi itu Tuhan berikan sebagai tanda kepada Nabi Nuh dan kepada manusia di bumi bahwa Tuhan tidak akan pernah membinasakan manusia dengan air bah. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagaimana pelangi terbentuk oleh karena adanya pembiasan cahaya, cahaya yang bengkok, ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa mungkin kehidupan kita ini tidak lurus atau bengkok, atau mungkin kita apa? Mengalami pasang surut rohani kita. Kita harus mengingat sama seperti cahaya matahari yang dibengkokkan oleh titik-titik air atau terjadinya pembiasan cahaya, terbentuklah sebuah pelangi yang indah. Demikian juga di dalam kehidupan kita yang ketika kita menghadapi pergumulan, kehidupan kita yang tidak lurus, kehidupan kita yang bengkok, jatuh bangun dalam iman, ingat
bahwa Tuhan membuat itu terjadi, mengizinkan itu semuanya terjadi, agar kita merasakan begitu indahnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Seorang raja yang paling bijaksana, Salomo, yang dikenal sebagai raja yang paling bijaksana, di dalam akhir pelayanannya, kepemimpinannya sebagai seorang raja, dia menuliskan di dalam buku Ratapan pasal yang ketiga, bahwa di dalam kehidupannya, apa yang dia lakukan, dia menyadari ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bila mana kita baca mulai dari ayat yang pertama, Ratapan pasal 3, ayat yang pertama. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bila mana kita baca terus dari mulai ayat yang pertama sampai yang ke-21, di situ kita dapat mengetahui bagaimana Raja Salomo menyadari kehidupannya yang tidak lurus, kehidupan yang bengkok-bengkok di hadapan Tuhan, dan dia merasakan begitu berat tantangan dalam kehidupannya. Namun kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-22, Raja Salomo berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagaimana Raja Salomo, bahkan banyak nabi-nabi yang lainnya menghadapi pergumulan yang berat, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Tentunya ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi saya dan saudara. Bila mana kehidupan kita tidak lurus, kita menghadapi pergumulan, tantangan dalam iman percaya kita, ingatlah, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya kita bisa melihat begitu indahnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui renungan yang singkat ini kita dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kita. Sekalipun kita menghadapi pergumulan, tantangan dalam kehidupan ini, ataupun kehidupan kita tidak lurus menuju kebenaran, ingat bahwa Tuhan ada di dekat kita untuk memberikan pertolongan dan menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.